Keheningan adalah bahasa yang hanya bisa didengar oleh orang bijak. Mereka pikir diam berarti lemah. Mereka pikir diammu berarti kekalahan. Namun, oh temanku, mereka salah. Sebab jika diam dikuasai, akan menjadi senjata yang amat dahsyat, hingga dapat mengguncang tanah di bawah mereka yang pernah melangkah pergi dengan kesombongan. Selamat datang di seni membuat mereka merindukanmu. Bukan dengan kata-kata, bukan dengan kejaran, tetapi dengan kehadiran yang begitu tenang hingga bergema. Hai teman-teman, bayangkan ini. Kamu adalah api yang pernah menyala terang bagi seseorang. Kamu memberi kehangatan, kau memberi cahaya, dan mereka pikir mereka bisa meninggalkannya tanpa merasa kedinginan. Namun saat kamu menarik diri, saat kamu berhenti memberi semangat itu, dunia mereka mulai membeku. Itulah yang dilakukan oleh diam. Itu mengingatkan orang tentang apa yang telah hilang dari mereka. Bukan melalui konfrontasi, tetapi melalui kontras. Lihat, kebanyakan orang mengira merindukan seseorang terjadi karena jarak. Tetapi itu tidak benar. Orang-orang tidak merindukan tubuhmu, suaramu, atau wajahmu. Mereka merindukan energi yang pernah mereka anggap biasa. Mereka merindukan apa yang mereka rasakan saat kamu ada di dekat mereka. Dan ketika kamu menguasai sikap diam yang tabah, ketika kamu berhenti bereaksi, berhenti mengemis, berhenti menjelaskan, perasaan itu mulai menghantui mereka. Teman-teman, kita telah dibohongi. Dunia menyuruhmu berjuang demi mereka untuk membuktikan harga dirimu, untuk menunjukkan kepedulianmu. Tetapi bagaimana jika saya katakan bahwa mengejar seseorang yang telah pergi adalah cara tercepat untuk meyakinkan mereka bahwa keputusan mereka untuk pergi adalah benar? Bagaimana jika saya katakan bahwa dengan melakukan lebih sedikit, kamu sebenarnya menjadi lebih magnetis? Karena kekuatan tidak bergerak tetapi diam. Marcus Aurelius pernah berkata, balas dendam terbaik adalah tidak menjadi seperti musuhmu. Dan itulah yang diajarkan stoicisme kepada kita. Bukan untuk mencerminkan kekacauan mereka, tetapi untuk menguasai kedamaianmu. Ketika mereka mendugamu akan hancur, kau bangkit dalam diam. Ketika mereka mengira kamu akan tenggelam dalam perasaanmu, kamu belajar bernapas di bawah air. Itulah kekuatan sesungguhnya. Bukan tipe yang berteriak, tetapi tipe yang tetap tenang saat badai menduga akan terjadi kepanikan. Bayangkan mereka memeriksa media sosialmu, mengira kamu akan terluka. Dan sebaliknya kamu bersinar secara berbeda, tidak lebih keras, hanya lebih terang. Kamu melakukan tugasmu, menjaga kedamaianmu. Dan saat itulah mereka tersadar. Saat itulah penyesalan dimulai karena mereka menyadari mereka tidak hanya kehilangan kehadiranmu. Mereka kehilangan akses terhadap ketenangan yang tidak dapat mereka ciptakan sendiri. Kamu lihat, diam tidaklah kosong. Penuh dengan segala hal yang sebelumnya mereka tolak untuk didengarkan. Keheninganmu menjadi cermin bagi mereka. Itu mencerminkan kesalahan mereka, kesombongan mereka, rasa bersalah mereka. Dan semakin lama kamu diam, semakin keras suara hati nurani mereka. Itulah indahnya pengendalian emosi. Ini membalik dinamika kekuasaan tanpa kamu mengucapkan sepatah kata pun. Jadi temanku, ini bukan tentang manipulasi, ini tentang energi. Ini tentang menunjukkan melalui tindakanmu, atau lebih tepatnya ketenanganmu, bahwa kamu tidak pernah putus asa. Kaulah yang teguh pendirian, yang membumi, badai yang mereka remehkan hingga hujan berhenti. Di akhir video ini, kamu akan mengerti dengan tepat cara membuat mereka merindukanmu. Bukan lewat permainan, tetapi lewat transformasi sejati. Karena saat kamu sembuh, kamu bersinar. Saat kamu melepaskannya, kamu menjadi magnetis. Dan ketika kamu diam cukup lama, mereka mulai mendengar segala sesuatu yang mereka abaikan ketika kamu berbicara. Jadi tetaplah bersamaku karena disinilah kekuatanmu kembali. Bukan dari mengejarnya, tetapi dari memilih diri sendiri. Berikan komentar di bawah untuk menanamkannya dalam pikiran dan energi kamu. Keheninganku berbicara banyak hal. Dan jika kamu siap untuk mendapatkan kembali ketenanganmu, tekan tombol suka, berlangganan, dan mari kita mulai. Nomor 1, mereka akan merasakan keheningan sebelum merindukanmu. Ketika kamu berhenti berbicara, kamu mulai didengar. Epictetus. Keheningan itu bukan berarti kamu lemah atau pasif. Ini adalah bentuk perang psikologis yang efektif.
Mereka mungkin mengira akan ada keributan saat pergi, berharap kamu akan panik, menelepon, atau mengirim pesan. Mereka ingin melihatmu hancur untuk merasa utuh. Namun, yang mereka dapatkan adalah kesunyian. Disitulah kebingungan mulai muncul dalam pikiran mereka. Karena keheningan tidak memberikan jawaban, tetapi memberikan ruang untuk refleksi. Dan refleksi itu bisa menakutkan bagi mereka yang bersalah.